Dari politik, sosial, kebudayaan sampai perekonomian, dalam konteks ini sampai sekarang kita masih mencoba untuk istiqomah memegang api perjuangan itu. Dan api perjuangan tersebut jadi modal yang sangat berharga bagi kita untuk menghadapi segala macam krisis. Krisis multidimensi katanya, termasuk krisis yang saat ini melanda dunia yang teman-teman bisa membaca dari seluruh media yang ada. Bukan cuma krisis pangan dan energi. Saat ini dunia juga terancam krisis politik yang akan jadi pintu masuk inflasi di mana-mana yang sangat tinggi. Ini, hari ini. Maka selamat datang di dunia yang sulit. Jangan pernah menjadi biasa-biasa saja. Jadilah yang luar biasa. Bahkan saat ini kawasan Eropa inflasinya sudah tembus angka 9,9%. Jangan tanya Turki ya, lebih tinggi lagi. Dan itu jadi rekor inflasi tertinggi sepanjang sejarah di kawasan tersebut. Orang-orang di Perancis, Jerman, Ceko, Romania, Hungaria sampai Belgia hari ini melakukan aksi besar-besaran memprotes kenaikan harga barang dan biaya hidup. Di sini kemarin juga. Belum lagi di Inggris Raya ada Italia, Rusia, Belanda yang inflasinya sudah lebih dari 10%. Negara yang selalu kita jadikan kiblat kalau kita baca buku. Padahal leluhur kita punya filosofi yang lebih hebat. Mudah-mudahan nanti yang S2 bisa, yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3, dan meriset ini lebih dalam lagi. Tugas intelektual kita. Jangan takut pada biaya, karena negara punya biaya untuk Anda. LPDP, silakan diakses. Makanan susah, pekerjaan susah, energi susah, kehidupan warganya terancam di Eropa sana, ditambah musim dingin yang sekarang sedang melanda. Energinya butuh besar sekali, dan sekarang mahalnya minta ampun. Lebih ngeri lagi sekarang kondisi yang ada di Argentina, Turki, Suriah, Lebanon, Zimbabwe yang inflasinya sudah lebih dari 80%. 80%. Dan ini indikasinya orang bisa mengatakan jangan-jangan negara ini akan terancam bangkrut. Maka banyak yang kemudian mengantri untuk menjadi pasiennya IMF. Dan resesi global yang sudah di depan mata pernah disampaikan oleh Pak Presiden tahun 2023 maksud saya, kondisi dunia akan semakin gelap dan bikin megah-megah. Maka saat itu Pak Presiden menyampaikan kurang lebih 28 negara yang saat ini ngantri di depan pintu gerbangnya IMF minta pertolongan. Waktu saya menemani beliau beberapa waktu lalu, ngobrol banyak. Pak Gub, kalau yang ngantri itu 4 negara, 7 negara, oke. Mungkin IMF masih kuat, tapi kalau tidak, saya tidak yakin apakah IMF juga mampu. Belum lagi saya tidak tahu skimnya IMF itu seperti apa. Saya tidak tahu syaratnya seketat apa. Maka pada saat itu saya ingat pidatonya Bung Karno. Ketika syarat itu ketat dan akan mencekik, maka Bung Karno bilang, minggat IMF, go to hell with your IMF. Sebenarnya itu daulat politik yang saat itu didengungkan, dan mestinya kita bisa melakukan itu hari ini. Tantangan buat kawan-kawan. Lantas sebenarnya apakah semua kekacauan itu bakal merembetkan negara kita, dan apakah kita siap? Secara garis besar Bapak Ibu, dengan pertumbuhan ekonomi kita di angka ya 5,4%, inflasi kita 5,9%, kondisi negara kita alhamdulillah hari ini relatif masih terkendali. Bahkan secara umum alhamdulillah lebih baik dibandingkan negara-negara anggota G20. Tapi meskipun masuk zona aman, ya tentu kita tidak bisa tinggal diam begitu saja menerima kondisi ini. Karena jika gejolak geopolitik ini kita biarkan, maka Indonesia pun bakal ikut terkena pukulan yang sangat berat. PR besar hari ini. Maka perdamaian adalah menjadi kunci utama perbaikan situasi kondisi ini. Maka saya bangga juga di tengah situasi perang, Presiden datang ke medan perang itu. Dan itu bukan di negaranya, di negara orang lain. Effort kita untuk menuju damai. Pertemuan U20 kemarin di Solo, saya sampaikan, Pak Ganjar, menurut Pak Ganjar apa yang mesti dilakukan oleh pemuda?
Bilang tuh sama bapak ibumu yang sedang memimpin negara di seluruh dunia, wabil khusus anggota G20 itu, jangan perang, please, itu aja. Silahkan teriakan yang keras. Saya sampaikan kemarin di pertemuan G20. Bapak Ibu, teman-teman para wisudawan, maka perdamaian yang menjadi kunci itu betul-betul mesti kita dengungkan hari ini. Bahasa sekarang viralkan. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi waktu ke Rusia dan Ukraina menurut saya tepat, menantang, challenging betul. Dan sebagaimana kita tahu, upaya itu masih akan terus dilanjutkan oleh Presiden kita saat nanti menjadi tuan rumah G20 di 15 sampai 16 November. Untuk pertama kalinya loh Indonesia memimpin di tengah situasi yang sulit ini. Bahkan dengan segala potensinya, Indonesia masih diyakini sebagai negara yang mampu meredakan ketegangan dunia, baik itu ketegangan perang Rusia-Ukraina maupun ketegangan perang dagang antara Cina dan Amerika. Saya ngomong dengan Bu Menlu, ada beberapa kawan duta besar yang pernah bertugas di sana ya Pak ya. Bagaimana acara G20 itu betul-betul Indonesia tidak boleh jadi I.O. Kita pemimpinnya, kita yang harus mewarnainya, kita yang mesti menyodorkan agendanya. Ini menarik. Kita punya kesempatan untuk mempengaruhi pikiran dunia. Maka disinilah kita bisa merasakan manfaat besar telah mewarisi api perjuangan, belajar dari gerakan non-blok saat itu yang dideklarasikan oleh Founding Father Republik ini, sehingga kita bisa bergerak bebas secara aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.